Kita beruntung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Nabiyyun 'azimun khuluquhul khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-Rahman bi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Bahkan di dalam Al-Quran Rasulullah SAW dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji Rasulullah SAW. Maka dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu majlis Rasulullah atau Jalsatul Itsnain, di mana salah satu makna Jalsatul Itsnain selain artinya jalsah yang diadakan di hari Senin, maknanya juga adalah Jalsatul Itsnain, yaitu jalsahnya memiliki buat dua, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Al-Itsnain dua, artinya Allah dan Rasulnya. Jalsatul Itsnain, jalsahnya untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Maka pada pertemuan-pertemuan kita, yang mana tujuan daripada majlis semacam ini, duduknya kita di tempat ini, menambah ilmu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengenal sosok agung Nabi Muhammad SAW, agar untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, kita telah memintakan izin dari guru mulia kita, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'ana Allah biduli hayatih, wa ta'ala Allah umrahu fi afiyatin wa salamah, جعلنا وإياكم محبين له ومتعلقين به وحازين شريف منزلته في منزله لديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Beliau Habib Umar, kita telah meminta izin untuk dikaji dan kita sama-sama merenungi apa yang kita baca dalam setiap majlis kita, yaitu maulidnya yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka kita memintakan izin untuk kita sama-sama merenungi, menghayati apa isi dan kandungan daripada maulid yang kita baca. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Untuk kita tahu yang kita baca ini sesuatu yang mulia, dikarang oleh orang yang mulia, untuk membuat kita mulia, untuk membuat kita naik derajat. Sampai kemana derajatnya? Sampai kita bisa mendampingi Sayyidina Muhammad. Itu tujuannya. Tujuan daripada perkumpulan kita semuanya ini untuk apa? Bukan sekedar masuk surga saja, itu luar biasa. Tetapi tujuan utamanya untuk bisa mendampingi Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah, secara tidak lama setelah kita memintakan izin tersebut, Habib Umar menjawab daripada fi'lun hasan, amrun hasan, hafizahumullah oleh orang dan di dalam keadaan di mana orang melihat kita. Maka dalam pertemuan-pertemuan kita akan mengkaji, mengambil dan menghayati apa yang terdapat dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami. Maka itu saya sangat anjurkan untuk semua jamaah punya kitabnya. Untuk punya kitabnya, insyaallah dari kru majelis akan menyediakan. Ya. Kita sedang mencetak, insyaallah akan disediakan. Ya, untuk apa? Agar kita kalau lagi datang kita membaca, kita tahu apa yang dibaca. Jangan jadi orang yang datang dibaca sholawat, dibaca sirah Nabi Muhammad, tetapi dia tak tahu apa-apa sama sekali. Bahasa Arab tak tahu, nggak mau tahu artinya juga. Sangat disayangkan. Kenapa seperti itu? Padahal kitabnya ada, terjemahnya ada. Ya, dan insya Allah akan kita kaji. Artinya akan kita bahas apa sih yang terkandung dalam maulid tersebut. Setiap bait syairnya itu
ada kandungan makna dan ajakan untuk kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita melihat daripada judul yang dituliskan oleh Habib Umar tentang kitab tersebut yang dinamakan dengan Ad-Dhiya'ul Lami', cahaya. Ad-Dhiya' artinya cahaya, kilauan cahaya al-lami' yang sangat menyilaukan, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang cahaya tersebut terlihat timbul dalam alam nyata, artinya alam yang kita lihat. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa ketika ibuku melahirkanku, dia melihat cahaya keluar darinya sampai dia bisa melihat daripada istana-istana yang ada di negeri Syam. Tembus. Cahaya macam apa itu? Lampu bisa berapa watt lampunya? Apa ada lampu berapapun wattnya bisa tembus daripada sesuatu yang di depannya? Tidak ada. Tetapi cahaya Nabi Muhammad SAW. Tetapi perlu diketahui bahwa cahaya dan sesuatu yang terlihat secara nampak itu bukan berarti keberadaannya terus-menerus. Kalau terus-menerus, orang tidak akan melihat bahwa sosok Nabi Muhammad manusia biasa. Akan melihat, oh ini orang beda dengan yang lainnya. Artinya secara bahasa kita tidak normal. Kalau cahaya itu selalu ada, terus-menerus ada. Maka itu jangan sekali-kali memahami ketika dibacakan sirah Rasulullah SAW bahwa ada yang melihat daripada cahaya ataupun seperti yang dilahirkan, melihat cahaya dan yang lainnya, bahwa Rasulullah setiap hari seperti itu keadaannya. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau seandainya seperti itu akan terlihat beda dengan yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasulnya itu manusia. Tetapi manusia bukan sembarang manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum, kata Nabi SAW dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahf. Terakhir daripada surat Al-Kahfi, Allah SWT menceritakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan bagi mereka bahwa aku ini manusia sama seperti kalian, manusia. Makan, minum, ya punya hajat, kadang sakit, memerlukan begini, dan beliau menikah, beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau bangun. Basyar mithlukum. Tetapi perbedaannya yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Diberikan wahyu kepadanya. Itu yang membedakan. Tetapi suatu keistimewaan terkadang Allah Subhanahu wa taala timbulkan pada dunia nyata, pada sesuatu yang terlihat secara nyata, itu terkadang Allah tunjukkan di saat-saat tertentu agar mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Habib Umar menamakan maulidnya adalah Ad-Dhiya'ul Lami', suatu cahaya yang sangat menyilaukan. Sepertinya isyarat untuk kita bahwa kitab ini akan tersebar seperti cahaya yang sangat menyilaukan kepada semua tempat. Ya, dan insya Allah maulid semacam ini dibaca di tempat-tempat yang begitu banyak, akan dikenal dan diketahui. Tujuannya bukan untuk pamer, tujuannya bukan untuk mencari ketenaran, tetapi tujuannya untuk menyampaikan daripada sosok Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Ya. Mereka para ulama ya, mengarang daripada kitab-kitab semacam ini tujuannya apa? Memperkenalkan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya judulnya Ad-Dhiya'ul Lami' Bidzikri Maulidin Nabi Syafi', yaitu berzikir, mengingat atau menyebutkan di dalamnya kisah Maulid An-Nabi Syafi', seorang nabi yang memberi syafaat. Maulid artinya hari kelahirannya, waktu kelahirannya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kenapa yang dikenang adalah hari kelahiran, tetapi ketika kita melihat kitab tersebut, ternyata isinya bukan kisah kelahiran Nabi SAW saja, tetapi di dalamnya setelah Mahallul Qiyam khususnya menceritakan setelah lahirnya Rasulullah,
Lalu juga ada sedikit daripada kisah-kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian keutamaan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kenapa kok judul utamanya adalah Maulid, yaitu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak bilang saja Siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah hidup Nabi Muhammad, sebagaimana sebagian ulama menyebutkan semacam itu. Salah satu maknanya kenapa yang diambil adalah Maulid, karena suatu lahiran itu menandakan suatu perubahan. Kelahiran itu biasanya menandakan suatu perubahan. Maka seseorang yang merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik, maka kelahirannya pun adalah sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu hari kelahiran Nabi itu yang dijadikan judul utama. Karena itu kitab-kitab semacam ini seperti Adhiyaul Lami ataupun Simtud Durar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seperti kitab Daibai, Imam Abdul Rahman Daibai, Maulid Daibai disebutnya, atau Maulid Al-Barzanji, Maulid Azhar, dan yang lainnya yang para ulama mengarang daripada maulid tersebut. Isinya apa? Apa cuma maulid saja, cerita hidup kelahiran Nabi? Tidak. Di dalamnya ringkasan daripada siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi mereka sebutkan adalah kisahnya maulid Nabi. Makanya ada sekarang ini kadang-kadang para ulama kita kalau ingin menyebuti kalau di internet untuk orang-orang tidak sensitif, karena sekarang ini ada pemahaman yang menyalahkan. Kenapa maulid? Kenapa baca maulid? Giliran dibilangin ya udah baca sirah Nabi Muhammad. Oh iya, baca sirah. Bedanya apa? Tetapi kadang-kadang ada orang begitu sensitif dengan nama, nggak ngerti kandungannya apa. Itu kadang-kadang mereka begitu naruhnya di streamingnya Irfan Nabawi TV yang dibikin di Timur Tengah, karena Nabawi ada TV yang dibuat di sini di Indonesia atau versi Asia dan sekitarnya, dan ada juga versi yang bahasa Arabnya, namanya Al-Irfan Nabawi. Mereka kalau mau nayangin maulid, ya majelis seperti ini, majelisnya Habib Umar, itu mereka tidak tulis pembacaan maulid, tidak, tetapi menulis qira'atul siratul Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar orang-orang tidak sensitif, yang kasihan, karena kan TV mencakup sesuatu yang luas. Ditulisnya sirah, yang dibaca apa? Ya kitab-kitab itu juga. Ya, maka itu maksud daripada ini. Ya, mau maulid kan, mau kisah hidup Nabi, yang penting itu maksudnya, menyampaikan tentang sosok indah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita pernah sebutkan bahwa ketika umat Nabi Muhammad terpuruk, jauh, tersesat, bagaimana cara mengembalikan mereka? Sadarkan mereka dan beritahukan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tahu sosok Nabi Muhammad, pasti mereka akan cinta kepada Nabi Muhammad. Setelah mereka cinta kepada Nabi Muhammad, pasti mereka ingin dan akan meladani Nabi Muhammad. Kalau sudah meladani Nabi Muhammad, jalannya gampang, terus bagus. Apa? Karena didasari cinta. Tetapi kalau orang didasari paksaan, oh sholat, kalau enggak dosa, kalau enggak masuk neraka, berat. Tidak ada unsur cinta di sini. Makanya kita melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, kok bisa ya mereka berjuang dengan hartanya, dengan semua yang mereka miliki semuanya. Kenapa? Karena asas utama mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak cinta? Mereka melihat sosok langsung Nabi Muhammad SAW dan meyakini dan melihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pasti mereka akan jatuh cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka maksud daripada maulid seperti itu. Makanya kalau kita menghukumi maulid, kenapa seseorang merayakan maulid Nabi? Kalau kita mau bilang kita merayakan maulid hari kelahiran Nabi, memang hari kelahiran Nabi kapan? Nah, yang masyhur 12 Rabiul. Memang sekarang 12 Rabiul kenapa baca maulid? Maksudnya mengetahui Nabi Muhammad SAW. Itu maksud.
Nggak harus dibaca di bulan Rabiul Awal. Hanya bukan momentum, bukan nggak harus. Walaupun di tanggal 12 Rabiul Awal biasanya kita lebih mengenang lagi Nabi Muhammad SAW. Memang bertepatan dengan waktunya kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi nggak harus menunggu hari lahir Nabi baru kita mengenang Nabi Muhammad. Mengenang Rasulullah dimanapun, kapanpun, setiap saat kewajiban umatnya Nabi Muhammad mengenang umat Nabi Muhammad SAW. Hanya kan disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, salah satu qasidahnya disebutkan, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita membuat suatu maulid Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad setiap hari, maka itu adalah sesuatu yang wajib, artinya sesuatu yang lazim bagi umatnya Nabi Muhammad mengenang umat Nabi Muhammad, mengenang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita dalam merenungi daripada maulid ini, insyaallah sedikit demi sedikit kita membahas, mengkaji apa kandungan makna yang terdapat di dalam maulid tersebut. Agar apa tujuannya? Kita kenal Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengikuti dan meladani Nabi Muhammad SAW. Karena beda kalau cuma dibilang itu yang penting ikut sunnah Nabi, yang penting ngerjain apa yang Rasulullah suruh, betul, itu bagus dan itu wajib bagi kita. Tetapi beda antara seseorang yang meneladani Nabi, mengikuti Nabi didasari cinta, dengan orang yang mengikuti Nabi cuma didasari sudah saya Muslim harus begini. Beda, tidak sama ya. Orang yang didasari cinta, amalannya sedikit, tetapi karena adanya cinta, maka dia akan bersama orang yang dicintai. Itu berbeda. Sama nggak? Sama nggak? Orang mukmin dia setiap hari sholat 2 rakaat sunnah, setiap hari mungkin dia bahkan sunnah puasa, dia sholat, dia puasa sunnah Kamis, dia melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditinggalkan, wudhunya bagus sesuai sunnah Nabi, sholatnya bagus sesuai sunnah Nabi. Semua pekerjaan dia usahakan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi tidak didasari cinta, kecintaan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika di akhirat, tergantung amalannya aja. Mana amalannya terus gini, ya udah ini pahalanya sekian masuk dapat. Tapi kalau seseorang dia memiliki cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW, kerinduan yang besar kepada Nabi Muhammad, mengerjakan sunnah Nabi Muhammad yang dia bisa lakukan, dia kerjakan, yang dia sudah ketahui, dia amalkan. Lalu nanti di hari akhir, mana tempatnya? Bersama orang yang dia cintai, bersama Nabi Muhammad SAW. Janji Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak sama, tidak cukup kita bilang, oh yang penting ikutin Nabi, yang penting meneladani Nabi, bukan. Yang penting cinta diiringi peneladanan, itu penting. Karena para sahabat begitu, hebatnya para sahabat itu begitu. Cinta mereka kepada Rasulullah luar biasa. Kita memasuki daripada awal daripada maulid tersebut, beliau mengawali qiraah maulid beliau dengan menyebutkan deretan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semua faedah, fadilah, keutamaan sholawat kepada Nabi SAW. Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang sholawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalaskan 10 sholawat dari siapa? Dari Allah. Bayangkan. Makanya Nabi SAW pernah keluar dengan keadaan gembira. Senang banget, kelihatan bacanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau begitu gembira dan senang? Maka kata Nabi SAW, beliau berkata, barusan datang Jibril dan memberitahukan kepadaku, berikan kabar gembira kepada umatmu bahwa setiap orang yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan membalas dengan salawat dari Allah 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau memulai dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tapi di sini enggak langsung ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Artinya ketika menyebutkan ya Rabbi salli ala Muhammad, kenapa enggak menyebutkan ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad? Walaupun
Mana yang lebih utama? Yang utama yang penuh cinta sebenarnya. Tapi kalau ditambah Sayyidina, ya nggak apa-apa. Tetapi kenapa mereka menyebutkan seperti ini? Nggak apa-apa. Karena awal kata dan awal pembicaraan saya menyebutkan Nabi Muhammad itu artinya apa? Itu artinya cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalimat Sayyidina yang Tuhan kami, pemimpin kami, pemandu kami itu adalah Sayyid. Disebutkan dalam ta'rif atau penyebutan Sayyid itu adalah man sada qaumahu atau man kathura sawaluhu. Man sada qaumahu, dia yang memimpin suatu kaum. Nabi Muhammad memimpin kita semua. Atau man kathura sawaluhu, orang yang banyak pengikutnya. Dan Nabi Muhammad paling banyak pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan ya Rabbi salli ala Muhammad. Beliau kata apa? Yang pertama, habibika syafi'il musyaffa'. Beliau sebutkan habibika, kekasihmu. Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Bukan kekasih Allah saja, bahkan manusia atau makhluk tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah, habibika, kekasih Allah. Dari mana kita dapat? Ya, Rasulullah sendiri yang menyebutkan, bukan kita. Dalam suatu riwayat disebutkan, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Bukhari, "Lau kuntu muttakhidan khalilan fattakhadtu Abu Bakr khalilan walakin ashabakum khalilullah." Kalau seandainya saya mau mengambil atau menjadikan seseorang di antara manusia itu sebagai khalil, teman atau sahabat tercinta, itu namanya khalil, sahabat tercinta lebih daripada kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih, kata Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, lakinna sahibukum khalilullah, akan tetapi teman kalian yaitu Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Hatinya Nabi Muhammad tidak ada selain Allah. Dan semua yang beliau cintai, cintakan Allah. Makanya gak sembarangan kalau ada orang dicinta oleh Nabi, gak sembarangan. Karena Nabi tidak akan cinta kepada seseorang kecuali kecintaan karena Allah. Artinya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau sebutkan, walakinna sahibakum khalilullah. Akan tetapi teman kalian yaitu Nabi SAW beliau sendiri yaitu khalilullah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang bagus, yang sahih, bahwa ada beberapa sahabat, jalasa nasun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadhirunahu. Itu ada beberapa sahabat duduk-duduk di depan rumah Nabi atau di masjid, mereka sedang menanti Nabi datang atau keluar. Fa kharaja hatta idza dana minhum, maka Rasulullah keluar untuk mendatangi mereka, keluar dari, ya, ada gang dari Nabi Muhammad SAW, itu ada kayak jalur khusus dari rumah Nabi masuk ke masjid, jalur khusus yang Nabi Muhammad SAW dari masjid masuk ke rumah beliau, tidak ada yang boleh masuk situ kecuali Nabi. Nah, beliau ketika keluar mau menyambut mereka, mau berbicara dengan mereka, ternyata mereka sedang ngobrol-ngobrol, bicara sendiri. Rasulullah diam dulu dengerin mereka berbicara. Fasami'a hadithahum faqala ba'duhum, maka Rasulullah mendengarkan percakapan mereka. Berkata salah satu dari mereka, Inna Allah ittakhadha min khalqihi khalilan. Luar biasa ya, Allah itu mengambil dari makhluknya itu ada kekasihnya, yaitu Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Fattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Dalam Al-Quran disebutkan, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah. Subhanallah, ada ya makhluk yang dijadikan oleh Allah statusnya kekasih Allah, Khalilullah. Mereka saling berbicara seperti itu. Lalu ada lagi yang mengatakan, Mada bi'ajab min kalami Musa, kallamahullahu taklima. Ini tidak lebih kita herankan dibandingkan seperti Nabi Musa alaihissalam yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang satu lagi mengatakan, ini tidak lebih agung dan lebih unik seperti Nabi Isa alaihissalam yang Allah ciptakan beliau
tanpa adanya perantara ayah. Lahir dari ibu tanpa ada ayah. Bisa, kami membawa dan juga begini dan begitu. Mereka lagi ngobrolin siapa? Ngobrolin para nabi dan keutamaan para nabi. Rasulullah dengerin mereka. Dan itu omongan semua benar. Rasulullah keluar dari rumahnya, waqala, berkata kepada mereka, sami'tu kalamukum wa ajabukum wa ajabakum. Aku telah mendengar ucapan kalian dan rasa takjub kalian tentang keadaan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan dalam riwayat lain Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allah takhadha Ibrahim khalilan wa huwa kadhalik. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, dan itu begitu. Kekasih Allah benar, begitu benar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara langsung dengan Nabi Musa, dan itu benar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau menjuluki Nabi Isa sebagai Ruhullah, sebagai manusia yang diciptakan tanpa perantara ayah. Wa kadzalik. Dan Adam dan juga Nabi Adam istafahu Allah, dipilih oleh Allah. Wa kadzalik, betul. Tetapi Rasulullah ingin menyadarkan mereka bahwa di hadapan mereka ini siapa. Bukan untuk sombong, tetapi untuk tahu kadar daripada nikmat yang mereka peroleh. Kata Rasulullah, illa ala wa ana habibullah wa la fakhr. Ketahuilah, aku adalah kekasih Allah dan aku tidak sombong dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, wa ana awwalu syafi'in wa la fakhr. Dan aku adalah manusia pertama yang akan memberikan syafaat dan aku tidak sombong dengan hal tersebut. Wa ana awwalu man yuharriku hilal jannah fayaftahu Allah li fayadkhuluniha wa ma'i fuqara'il mu'minin wal afaq. Dan akulah orang pertama yang akan menutup pintu surga, lalu aku diizinkan untuk masuk dan masuk bersamaku para orang-orang fakir daripada umatku sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak sombong dengan hal tersebut. Dan beliau mengatakan, wa ana akramul awwalin wal akhirin wal afakh. Dan aku adalah manusia termulia yang pertama dan yang terakhir, dan aku tidak sombong dengan hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dihadiahkan oleh Allah jadi umat Nabi Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang mulia, yang agung. Kita akan lihat bagaimana kebesaran syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan apa di dalam kitabnya? Habibika syafi'in musyaffah. Kekasihmu, kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Dalam riwayat disebutkan, ditanya Sayyidina Muhammad al-Baqir, cucu Rasulullah SAW, Muhammad al-Baqir bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad bin Ali Zain al-Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad al-Baqir. Beliau ditanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu Allah dahului dan Allah jadikan kekasih daripada semua makhluk yang lainnya? Apa sih? Dari mana sih asalnya? Maka Sayyidina Muhammad al-Baqir menjawab, salah satu yang kenapa beliau meraih kedudukan tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua anak Adam. Ya, kita pernah dikumpulkan dalam satu tempat. Ruh kita, bukan jasad kita. Ruh kita sudah ada sebelum jasad kita terbuat. Dari dulu, sudah lama. Ruh Nabi Adam daripada semua zuriyah anak Adam, semua pernah dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita semua, ruh semua menjawab, bala, benar, engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Dan ini nanti kita setelah kita dibangkitkan, kita akan mengingat keadaan. Tetapi orang yang mukmin sudah tahu, karena sudah dikasih tahu sama Allah dari sekarang. Lalu apa yang terjadi katanya? Maka ruh yang paling pertama menjawab panggilan Allah tersebut adalah ruhnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan roh yang lainnya ikut di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban yang pertama dari Nabi Muhammad itu salah satu. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling didahulukan oleh Allah dari yang lainnya. Lalu beliau mengatakan di sini, Habibika syafi', sang kekasihmu, sang pemberi syafaat, al-musyafa' yang diizinkan untuk memberi syafaat. Syafi' dia memberi syafaat, artinya meminta kepada Allah untuk seseorang tidak disiksa, atau seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah, atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syafaat. Musyafa' diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka perlu kita ketahui syafaat-syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, arti syafaat adalah apa? Memintakan kepada yang dimintakan tersebut, yaitu untuk memaafkan atau untuk meningkatkan suatu derajat orang lain. Jadi kalau ada seseorang masuk ke dalam dia berbuat salah misalnya, lalu ada orang ketiga mengatakan, udah deh orang tersebut maafkan saja. Ini yang ketiga ini namanya syafi', memberi syafaat. Itu namanya syafaat. Nah, Nabi Muhammad SAW seperti itu antara kita dan Allah, beliau sebagai pemberi syafaat sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa syafaat-syafaat itu ada yang khusus hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ada syafaat lain yang Rasulullah dan juga yang lainnya memiliki atau diberikan oleh Allah memberikan syafaat tersebut. Apa saja? Ada syafaat yang dikhususkan hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang paling mulia, paling agung, atau yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, maqam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maqam yang dipuji oleh semua makhluk Allah. Apa? Yaitu merubah keadaan atau memintakan kepada Allah dari orang-orang di padang mahsyar menunggu sampai mereka capek dalam penantian tersebut, sehingga Rasulullah memintakan kepada Allah agar diberikan syafaat. Artinya, ya Allah, izinkan agar segera dihisab. Dan di maqam tersebut semua makhluk Allah akan memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut maqaman mahmud. Dan itu kita mendoakan kan? Kapan kita doa itu? Ketika doa adzan, ya, setelah adzan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang memintakan kepadaku al-wasilah dan al-maqam al-mahmud, maka aku akan memberi syafaat kepada orang tersebut. Mau syafaat Nabi? Baca doa. Siapa yang memintakan kepada aku al-wasilah, itu ada suatu maqam kedudukan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk satu orang, dan aku berharap akulah orang tersebut. Maka siapa saja dari umatku ikut andil memintakan kepada Allah agar aku diberikan maqam tersebut, maka wajib mendapat syafaat dari sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca ya, setelah adzan, wa'adul maqam Allah wa'atihi wasilah wal fadilah wa ba'adul maqam al-mahmud alladhi wa'ad. Ya, itu maqam syafaat al-ulama. Dan ini hadis-hadisnya semua sahih. Ya. Yang kedua yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat untuk boleh masuk surga. Tuh, pintu surga tertutup. Tidak ada yang boleh masuk kecuali siapa yang mengetoknya? Nabi Muhammad SAW. Maka itu syafaat dari Nabi. Kalau enggak ada yang masuk. Maka ketika Rasulullah mengetuk pintu surga, yang dalam riwayat yang tadi kita bacakan bersama dengan orang-orang mukminin, fuqara minal mukminin, orang-orang yang fakir daripada orang-orang mukmin, maka ditanya oleh penjaga pintu surga, "Man, siapa yang menutup pintu?" Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka dia mengatakan, "Saya diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kecuali untukmu terlebih dahulu. Tak boleh yang lain ada masuk. Engkau dulu masuk, baru yang lain masuk." Sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga ada syafaat yang kedua, yang ketiga yang dikhususkan hanya dari Nabi Muhammad SAW adalah memasukkan sebagian dari umatnya ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Jadi ada golongan dari umatnya Nabi masuk ke dalam surga tak pakai dihisab.
Apakah ditanya, fulan kerjain begini, fulan kenapa kau lakukan begini? Ya. Kan kita tahunya bakal dihisab, betul, itu mayoritas. Tapi ada sebagian orang berkatnya syafaat Nabi Muhammad. Beliau yang meminta Allah. Setelah itu Allah sebutkan bahwa ada 70.000 dari umatmu yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Maka Rasulullah nggak puas, 70.000 sedikit, umatnya Nabi miliaran. Apa yang Rasulullah minta lagi? Ya Allah, ya Allah. Katanya ya udah 70.000. Bersama 70.000 itu, setiap satu dari 70.000 itu 70.000 lagi yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan tersebut. Ya, masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Sahih Bukhari, setelah Rasulullah meminta syafaat, yaitu meminta untuk dihisab segera. Nah, status orang-orang yang tidak dihisab gimana? Maka Allah mengatakan, wa adkhil min ummatika man la hisaba 'alaihim min babil ayman ila jannah. Dan masukkan dari golongan umatku yang tidak akan dikena hisab dari pintu belakang, pintu kanan dari surga. Jadi surga aja ada pintu utama, ada pintu belakang. Kata Allah, itu golongan umatku yang enggak masuk, yang tidak dihisab, masukin dulu ada surga pintu belakang, pintu samping. Sallallahu alaihi wasallam. Surganya punya beliau atau gimana ini? Sepertinya begitu. Kasih kunci nggak boleh dibuka kecuali beliau, pintu utama nggak boleh dibuka kecuali beliau. Ini orang-orang belum hisab, sudah memasukkan dari umatnya sebelum orang-orang dihisab, belum mulai hisab. Yang mereka sudah masuk dulu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan juga syafaat yang termasuk juga beliau dan para anbiya, para orang-orang saleh, para orang-orang syuhada, bahkan orang-orang mukmin juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Siapa apa saja syafaat tersebut? Salah satu syafaatnya adalah fi aqwamin tasawat hasanatuhum sayyi'at fa yashfa' lahum fa yadkhuluna jannah. Ada sebagian kaum yang pahala mereka dan hasanat mereka dengan dosa mereka itu seimbang, sama. Ya, nggak jelas statusnya. Surga, neraka nih, amalnya sama-sama. Ya. Lalu Rasulullah datang dan mereka, ya Allah, biar masuk surga aja, masuk surga. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada syafaat dari umat yang lain, orang-orang saleh, orang-orang syuhada, para ulama. Ya. Bagaimana dalam hadis-hadis disebutkan. Yang kedua, syafa'atuhu fi qaumin qad amara bihim ila an-nari an la yadkhuluha. Ada lagi umatnya Nabi dihisab oleh Allah, sudah vonis masuk neraka. Orang sudah tervonis masuk neraka, tapi belum sempat dibawa ke neraka. Tolong ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Allah, ini orang maafkan dia, ya Allah. Maka dia sudah masuk dalam surga. Nah, jadi vonisnya masuk neraka, tetapi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, digiring masuk ke dalam surga Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang keempat, yang ketiga dari hal yang syafaat yang kedua, jenis kedua adalah syafa'atuhu fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fawqa ma kana yaqtadihi thawab amalihim. Yaitu adalah syafaat jenisnya beda, peningkatan derajat. Jadi ada seseorang dia dihisab, insyaallah di surga, hasanatnya lebih banyak daripada sayyi'atnya, masuk ke dalam surga. Level di dalam surganya rendah biasa, gara-gara dia dekat dengan Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaatnya apa? Sudah masuk surga? Nah, syafaatnya dia level di sini naik, ya Allah, naikkan dia ke level yang lebih tinggi. Dengan apa dia naik? Apakah dengan amalannya? Bukan, tetapi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini kadang-kadang terjadi bukan khusus dari Nabi Muhammad, ada dari umatnya pun seperti itu. Ada. Tidak ada seseorang yang soleh. Makanya kalau orang punya keturunan garis keturunan soleh itu bisa saja bermanfaat nanti di hari kiamat, bisa. Bukan total putus, tidak ada manfaatnya, bisa. Orang yang soleh kadang-kadang dia dimasukkan ke dalam surga, dia tanya, ya Allah, mana keluargamu?
Mana fulan yang biasa bersamaku. Ya Allah, mereka masuk ke dalam surga tetapi level mereka di bawahku. Ya Allah, saya mintakan agar mereka juga sama denganku, bersamaku di sini. Maka Allah tinggal naikkan derajat mereka bersama orang tersebut. Lihat, syafaat. Apalagi dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga syafaat yang keempat, syafa'atu al-yudhan jami' al-mu'minin fi dukhulil jannah. Syafaat untuk Nabi yaitu mengizinkan semua orang yang mati dalam keadaan beriman untuk masuk ke dalam surga. Walaupun kadang-kadang ada yang lewat dalam neraka dulu. Oleh ya dulu kelupaan. Banyak orang. Ya. Banyak ini umatnya Nabi. Jutaan, miliaran. Ada yang kelewat. Nah, ada tanda-tanda umatnya Nabi. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tandanya umat Nabi apa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kita ini ketika di hari kiamat semua orang berkumpul. Bagaimana kita cari anaknya sendiri deh? Coba bisa tahu enggak? Gimana Rasulullah bisa tahu umatnya? Dengan status orang yang begitu bercampur baur seperti itu. Kata Nabi, ada tanda umatku itu punya cahaya di kepala, di wajah, dan di tangan dan di kaki mereka. Bekasnya wudu. Iya, kalau dia wudu di dunianya sholat. Kalau di dunianya nggak sholat, gimana ya? Hilang. Artinya dia beriman, mukmin, meninggal dalam keadaan beriman, tapi amalannya, sholatnya mungkin nggak benar, wudunya nggak benar, atau nggak wudu, nggak sholat. Tapi mukmin dalam keadaan beriman, gimana? Statusnya hilang. Rasulullah nggak ketemu dia. Nanti mungkin masuk neraka dulu, setelah itu Rasulullah meminta, ya Allah, kalau ada dari umat yang ada dalam neraka, keluarkan mereka. Maka Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, ada dari umatnya Nabi yang masih neraka. Ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah, keluarkan. Sudah berapa saat? Dibuka lagi oleh Allah. Masih ada dari umatmu, masih ada di sebelah sana, di dalam neraka masih. Ya Allah, keluarkan mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, keluarkan yang ada setetes atau setitik daripada iman di hati mereka, keluarkan dari neraka ya Allah. Sampai malaikat, siapa khazinun nar? Penjaga neraka siapa namanya malaikat? Dia kenal ya, harus kenal, tapi jangan temuin deh. Ya, kenal nggak apa-apa, jangan temuin kan. Yaitu Malik ya, Malik penjaga neraka. Kata Malik kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, kau tidak tinggalkan untuk umatmu apapun daripada murka Allah kepada mereka. Semua diambil, biarin aja gitu. Diambil aja semuanya, gak ada yang mau disiksa dulu, biarin. Biarkan mereka semua masuk ke dalam surga Allah. Maka semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Tetapi ashab, ahbab, jangan sekali-kali kita tertipu dengan keadaan kita mengatakan, yang penting saya beriman, tenang aja, nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalau meninggal mukmin, dikhawatirkan orang yang berbuat maksiat dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, berbuat maksiat dengan seenaknya, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meremehkan surga Allah, meremehkan neraka Allah, meremehkan urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah, dicabut imannya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, dan Nabi kepada siapa. Mau kemana? Makanya jangan lupa diri, minta untuk meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, bertobat terus kepada Allah, terus memperbarui taubat. Karena kita nggak tahu kita meninggalnya dalam keadaan kayak gimana. Kalau mukmin, alhamdulillah, insya Allah bersyafaat. Tapi kalau tidak, itu yang dikhawatirkan. Maka jangan sampai ada ucapan-ucapan yang meremehkan maksiat, meremehkan perbuatan dosa dengan dalih saya adalah orang mukmin, saya adalah orang Islam, pasti masuk surga Allah. Betul, ucapan itu betul. Tetapi ucapan mengatakan saya adalah orang mukmin pasti masuk neraka, masuk surga, itu belum tentu. Belum tentu kau meninggal dalam keadaan Islam, saja keluar dari Islam. Siapa yang jamin? Itu. Maka dengan seperti itu kita selalu berharap kepada Allah, tetapi tidak tertipu dengan ucapan-ucapan semacam itu. Ya, ini salah satu syafaatnya, dan juga ada syafaat Nabi SAW yang dikhususkan untuk umatnya yang berbuat dosa besar.
Kok bisa begitu? Iya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Aku persiapkan syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku, yang mereka tidak memiliki orang yang menyelamatkan mereka, saya akan menyelamatkan mereka. Tapi jangan malu-maluin Nabi Muhammad SAW. Ya, berbuat dosa besar biarin. Nabi Muhammad mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir. Ini orang tak tahu malu. Persiapan seperti itu untuk menolong orang, bukan untuk kita terjerumus dalam maksiat, bukan untuk kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka itu, mari kita perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari majelis ini kita mendengarkan daripada keutamaan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, sang pemberi syafaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga Allah bisa mendampingi Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengetuk pintu surga Allah, kita mendampingi dan berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah bersujud meminta kepada Allah untuk memberikan syafaatul ummah, kita berada dekat dengan Nabi Muhammad, mendengar daripada ucapan sujud beliau dan pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika beliau membagikan air dari telaga beliau dengan tangan beliau, kita ikut minum dari telaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.